Bapak Ibu, kita memasuki pada agenda yang pertama, yaitu mengenai perangkat ajar. Pada perangkat ajar, Bapak Ibu diminta untuk mempelajari apa yang namanya modul ajar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti saya minta tolong Bu Rita menampilkan modul ajar yang sudah Bu Rita susun ya. Nah, jadi siap-siap nih Bu Rita nanti setelah ini. Ya, pembahasan modul ajar. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai konsepnya, dan yang kedua adalah komponen yang harus ada dalam modul ajar. Oke, belajar tentang kedua ini mengenai konsep. Nah, Bapak Ibu bisa lihat lingkaran yang di sebelah kanan, modul ajar berada di paling atas. Yang di dalam itu profil pelajar Pancasila. Kenapa harus di dalam? Karena inti dari mempelajari ini semua itu ya keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat pengertian dari modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Oke. Modul ajar merupakan implementasi ATP. Oke. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase, berarti harus sesuai dengan CP ya. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Proses yang menarik ya. Bagaimana Bapak Ibu menuangkan rencana-rencana Bapak Ibu dalam suatu materi itu ke dalam modul ajar. Bermakna yang nantinya ya keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu bermakna. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kali kita pelajari dulu itu profil pelajar Pancasila ya, atau ini merupakan tujuan dari pendidikan nasional. Guna mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila, kita kemarin juga mempelajari mengenai CP. Kalau kita udah membahas CP berarti membahas tentang fase-fase. Kemudian setelah mempelajari fase-fase, barulah Bapak Ibu dalam menuju fase-fase ini tadi, pada akhir fase E, Bapak Ibu menyusun tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran ini yang dinamakan alur tujuan pembelajaran. Atau kalau kita definisikan itu rangkaian ya, rangkaian dari tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah Bapak menyusun, barulah kemudian terbitlah apa yang namanya modul ajar. Nah, modul ajar inilah yang Bapak gunakan nanti dalam penerapan di pembelajaran. Bapak Ibu apa saja yang mau rencana-rencana apa saja yang Bapak Ibu inginkan, itu ada juga di modul ajar. Seperti itu ya. Nah, memuat apa saja dalam modul ajar? Ada 3 komponen ya. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti atau inti, yang ketiga lampiran. Secara pemahaman, kalau informasi umum itu biasa kita ya, identitas, kemudian kompetensi awalnya seperti apa peserta didik. Nah, berhubung dalam pembelajaran paradigma baru ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila,
Bapak Ibu diminta dalam informasi umum ini menuangkan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang mana yang lebih dititik beratkan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, dari 6 dimensi itu tidak semua yang harus kita penuhi, namun kita harus menetapkan apa saja. Misal di dalam pembelajaran ada kemandirian, berarti profil pelajar Pancasilanya di sini mandiri. Misal secara mandiri diminta untuk merancang, berarti ada bernalar kritis, ya. Kemudian sebagai informasi juga, itu sarana prasarana yang dibutuhkan. Kunz atau media laptop dan lain sebagainya. Ini mengenai informasi umum. Kemudian, nah ini yang terpenting di kompetensi inti, ya Bapak Ibu, adanya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan terakhir refleksi. Ini ada di kompetensi inti. Lampiran yang ketiga dalam komponen modul ajar ada lampiran. Di dalam lampiran memuat lembar kerja, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium atau istilah-istilah yang baru, kemudian daftar pustaka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ketiga komponen ini harus dilengkapi? Jawabannya iya, harus ada dalam modul ajar. Kemudian pertanyaannya dilanjutkan, Pak, di dalam satu komponen yang harus ada, itu banyak sekali, Pak. Satu contoh saya ambil itu di kompetensi inti, ya. Di kompetensi inti itu ada berapa item ini? Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, itu apakah harus terpenuhi semua? Nah, saya coba meluruskan. Komponen-komponen modul ajar yang Bapak Ibu lihat ini, ya Bapak Ibu ya, ini disusun oleh pemerintah pusat sedemikian rupa, sedemikian lengkapnya, karena ini digunakan oleh seluruh guru-guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Namun dalam pelaksanaannya Bapak Ibu bisa saja menyederhanakan. Kalau itu untuk sekolah Bapak sendiri ya, kalau untuk sekolah Bapak sendiri, Bapak boleh saja menyederhanakan, memodifikasi, ataupun Bapak Ibu mengembangkannya pun diperbolehkan. Ya, tergantung dengan tingkat ataupun karakteristik dan kebutuhan peserta didik ya Bapak Ibu ya. Karena tujuan dari membuat selengkap ini bahan rujukan untuk guru-guru seluruh Indonesia. Gitu. Nah, kalau kita lihat di komponen inti saja Bapak Ibu. Pak, kalau dalam komponen inti saya cuma ingin yang paling penting ini bagi saya, Pak Iwan, bagi saya yang penting itu tujuan pembelajarannya ada. Pertanyaan pemantik untuk pengetahuan awalnya ada. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Dan yang terakhir asesmen. Itu saja bagaimana Pak? Bila itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah, maka dipersilahkan. Tetapi kalau bahan ataupun modul ajar ini Bapak Ibu ingin berikan kepada sekolah lain, teman-teman kita yang lain, maka Bapak Ibu harus melengkapi komponen modul ajar yang ada di materi ini. Gitu. Ya, jadi supaya persepsi dari rekan-rekan yang menerima dari informasi Bapak Ibu tidak terlalu apa ya? Bisa lebih jauh tahu apa saja yang harus ada di dalamnya gitu. Untuk konsumsi pribadi dipersilahkan.
Sama halnya lampiran. Lampiran ini saya mau buat daftar pustaka saja. Silahkan. Asal penggunaannya hanya untuk Bapak sendiri ya. Dan untuk sekolah Bapak. Gitu. Tapi kalau untuk MGMP contohnya. Untuk MGMP berarti Bapak Ibu wajib melampirkan seluruh item-item yang dalam komponen-komponen ini. Ya. Gitu. Nah, di sini keterangannya, guru dalam sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, identitas sudah kita bahas. Sudah. Oke, kalau dulu pertanyaan pemantik itu Bapak sering tanyakan ya, secara lisan ini biasanya nih. Kalau sekarang Bapak Ibu diminta untuk menulis di dalam rencananya. Kalau contohnya materinya sepak bola, bisa saja Bapak Ibu menyelipkan di sini contoh ya. Apakah anak-anakku sekalian tadi malam menonton pertandingan sepak bola? Coba ceritakan bagaimana jalannya pertandingan tersebut. Nah, itu salah satu pertanyaan pemantik kalau materi kita tentang sepak bola. Tuh. Kemudian Bapak Ibu juga ada yang tahu bola basket itu seperti apa sih? Bagaimana cara-cara ada teknik-teknik apa saja di dalamnya, itu salah satu pertanyaan pemantik. Oke, masuk ke komponen sudah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, modul ajar yang kedua yang kita pelajari itu mengenai prinsip dan prosedur. Nih, prinsip penyusunan modul ajar dan juga prosedur penyusunan modul ajar. Selama ini kita kan belum tuh diminta untuk membuat modul ajar nih ya. Nah, ini sebuah tantangan juga bagi kita Bapak Ibu. Kalau selama ini kita hanya mendapatkan buku teks pelajaran dari pemerintah yang itu kita tuangkan dalam RPP ya, dalam silabus ya. Dan sekarang Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan modul ajar. Ya. Dalam pengembangannya itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama karakteristik, kompetensi, minat peserta didik di setiap fase. Ini kita lakukan pada asesmen diagnostik ya, Bapak Ibu ya. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi setiap fase. Inilah gunanya ataupun manfaatnya kita mempelajari tentang TARL, Teaching at the Right Level, ya Bapak Ibu, untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang berikutnya, kalau dari sudut pandang pelajar, bahwa peserta didik itu unik. Nah, ini keterkaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan. Berikutnya, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Yang terakhir, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pada tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Artinya dia diminta untuk bercerita. Kalau pengalamannya banyak, ceritanya banyak. Dan juga yang diceritakan pun terkaitan dengan materi lebih nyambung dan tidak melongok. Kalau anak yang bingung kan melongok ya. Apa yang dibahas ini? Seolah-olah merasa sendiri di antara keramaian.
Ya, 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar yang Bapak Ibu susun. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya, lintas disiplin artinya di dalam pembelajaran kita itu keterkaitannya dengan mapel lain itu juga ada. Contoh kalau berdoa kan jelas itu juga di pendidikan agama juga. Gotong royong ada di PKN. Pengerjaan produk itu kewirausahaan. Nah, itu yang dinamakan lintas disiplin dan juga konsep dari setiap mapel yang lain. Menarik, bermakna, dan menantang. Nah, sini keterangannya dikatakan menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Nih, kalau kira-kira itu hal yang baru dan juga aneh, unik, tentu dirasa oleh anak-anak, wah ini hal yang baru ini. Saya mau coba memecahkan masalah. Saya mau coba menyelesaikan tugas ini. Saya mau coba untuk melakukan lompatan yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini kajian dari kenapa modul ajar itu harus menarik, bermakna dan menantang. Ya. Agar timbulnya dalam proses pembelajaran itu anak-anak termotivasi untuk belajar, belum juga bel mereka sudah datang, karena ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang ingin mereka pecahkan, seperti main detektif lah, seperti itu. Itu Bapak Ibu kalau bisa membuatnya seperti itu, jelas antusias anak-anak tinggi sekali terhadap mapel kita. Terutama bagi anak-anak yang benci, karena ada juga, kita harus belajar lagi nih PJOK nih. Aduh, keluar lagi keringat. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyusunnya agar tampak menarik? Nah, itu kembali ke literatur Bapak Ibu. Menggali semaksimal mungkin dari beberapa sumber yang ada, bagaimana cara membuat kelas itu terlihat menantang. Nah, gitu. Berikutnya adalah ada relevan dengan pengalaman dan juga daerah. Yang terakhir berkesinambungan. Relevan ini kalau materi kita softball, kira-kira ada nggak di daerah kita permainan softball? Tapi diajarkan, apakah tidak boleh? Ya tetap boleh, tetapi diminta untuk relevan, ya, dan berkesinambungan. Berkesinambungan hubungannya dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung pindah. Ini belum selesai kok sudah langsung pindah. Bapak buat yang sudah mengetahui, mereka memahami. Setelah memahami, mereka menganalisa. Setelah menganalisa, mereka merancang atau mengevaluasi. Jadi anak-anak dari mengetahui langsung ke mengevaluasi kan bingung. Karena tahapannya lompat-lompat, tidak sesuai gitu. Harus step by step gitu. Bapak Ibu merancangnya seperti itu. Ya. Oke. Ini prosedur penyusunan modul ajar. Analisis yang pertama prosedurnya menganalisis kondisi dan kebutuhan. Ya, ini ada di informasi umum. Ya, Bapak Ibu ya, ada di informasi umum. Keadaan kondisi anak seperti apa awalnya. Kemudian sarpras kita ada apa enggak. Kalau sarpras kita tidak ada bagaimana.
cara memodifikasinya. Bisa kita modifikasi sendiri, bisa. Apakah kita buat itu dalam tugas kelompok siswa, juga diperbolehkan. Nah, itu tergantung tips dan trik dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Kemudian ditampilkan juga identifikasi dan tentuan dimensi. Ya, ini juga di informasi umum. Tentukan ATP-nya. Nah, ini udah masuk di inti ya. Kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Ini di inti juga. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Ini inti juga. Kalau keterangannya, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Hasil dari menyusun ini dan mengembangkannya itu digunakan untuk evaluasi dan tindak lanjut yang kemudian digunakan kembali untuk menganalisis lagi. Jadi apa ya, kalau pembelajaran kemarin itu flip ya, flip kembali.